terlalu pendek. Kalau orang kita ajannya kepanjangan kadang-kadang. Karena itu adalah budayanya orang Yahudi, maka kemudian usulan itu pun juga ditolak oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin ketika itu yang sedang mengadakan rapat. Lalu terakhir Kang, yang ketiga, ini roman-romananya rapat ini akan deadlock kan. Rapat ini nggak akan ketemu kesepakatan. Roman-romananya ini titik temunya itu susah, belum ketemu. Sampai terakhir usulan yang ketiga, ada sahabat yang mengusulkan, ya Rasulullah, kalau emang trompet kagak bisa kita pakai, membakar api juga kita tidak bisa kita pakai, bagaimana kalau kita ngikutin orang Nasrani? Orang Nasrani dia kalau manggil untuk sembahyangnya menggunakan lonceng, Rasul. Bel begitu. Iya, lonceng. Oh, lonceng yang gede itu. Lonceng yang besar itu. Yang kalau itu pasti seluruh tempat-tempat mendengar semuanya. Genta atau apa ya itu? Iya, seperti itulah kurang lebih. Ya benar. Ketika kemudian lonceng itu pun diusulkan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, ternyata respon negatif juga yang disampaikan Rasulullah kepada mereka. Akhirnya ditolaklah kemudian usulan demi usulan yang disampaikan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak diketemukan kemudian solusi bagaimana kemudian kita memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Bubarlah rapat itu kan, tetapi tidak membuahkan hasil. Nah, ketika kemudian malam harinya ada seorang sahabat yang dia tidur, dan di saat tidurnya kemudian dia melihat Kang, artinya dia bermimpi Kang. Di saat tidur itu dia bermimpi bertemu seseorang yang sedang membawa sebuah lonceng. Sahabat yang mimpi tersebut adalah namanya sahabat Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu mengejar orang yang membawa lonceng. Wahai saudaraku, tunggu, saudaraku, tunggu. Seorang pembawa lonceng ini terus seakan-akan tidak menghiraukan. Ketika kemudian pembawa lonceng ini jalan terus, maka kemudian dikejar dan akhirnya kemudian didapati, lalu ditanya, wahai saudaraku, aku ingin membeli lonceng engkau. Lalu orang pembawa lonceng itu tidak mau, dia tidak ingin loncengnya dibeli. Tidak, saya tidak menjual lonceng saya. Emangnya buat apa kamu lonceng, wahai saudaraku? Abu Zaid menjawab, Abdullah bin Zaid menjawab, aku untuk menandakan awal datangnya aku akan beribadah kepada Tuhanku. Kata seorang pembawa lonceng, hei Abdullah bin Zaid, mau nggak kamu aku kasih tahu ada ucapan yang lebih bagus, yang lebih baik daripada cuma sekedar memujikan lonceng untuk menandakan awalnya waktu sholat, waktu ibadah? Mau? Lalu kemudian si pembawa lonceng itu mengajarkan kalimat demi kalimat yang kemudian diingat-ingat terus oleh Abdullah bin Zaid. Kalimatnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itulah azan yang hari ini kita pakai lafaznya berdasarkan daripada mimpi seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Di pagi harinya kan, Abdullah bin Zaid ketika pagi langsung ingat Rasul. Dia setor kan, dia lapor sama Nabi Muhammad, ya Rasul, saya semalam mimpi begini. Ketika mimpi itu sudah diceritakan di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, sudah tak benar mimpi kamu itu Abdullah bin Zaid. Subhanallah. Rasul tahu mana yang benar, mana yang salah. Benar kamu mimpi demikian, benar saya tahu mimpi kamu seperti itu. Lalu kemudian ketika Abdullah bin Zaid dikatakan demikian, Umar bin Khattab pun nyamperin Rasul. Benar Rasul, saya juga mimpi hal yang sama seperti Abdullah bin Zaid. Masya Allah. Inilah namanya ru'yatun shadiqatun, mimpi yang benar, mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
ilham yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah diyakini kebenarannya dan sudah dibenarkan oleh Rasulullah SAW, dipanggillah. Ini kira-kira siapa yang memandangin ajan ya? Ini kalau Kang Darka waktu zaman itu udah ada, mungkin Kang Darka harus dipanggil ini. Insya Allah. Ternyata Kang Darka belum ada nih. Belum ada. Akhirnya mikir. Oh iya, ada suaranya yang kencang, lantang, tegas. Siapa? Bilal bin Rabah. Dipanggillah Kang, itu Bilal bin Rabah. Bilal, hafal ini nih. Iya, diajarin sama Abdullah bin Zaid. Abdullah, tolong ajarin Bilal. Diajarin Kang. Diajarkan, akhirnya bisa. Lalu kemudian azanlah Bilal bin Rabah untuk pertama kalinya mengumandangkan. Itu dalam sejarah azan pertama Bilal itu pada saat waktu sholat apa itu? Nah, ada keterangan ya? Tidak dijelaskan, tetapi dikatakan di sana ketika itu waktunya siang atau menjelang asar lah, kurang lebih demikian. Nah, ketika kemudian itu dilakukan oleh Bilal bin Rabah, Bilal bukan di tempat yang rendah kan azannya. Jadi dia naik di atas tempat yang tinggi, bukit atau gunung lah. Mungkin pada saat itu yang paling tinggi lah, yang paling tinggi di sana dia azan. Nada azannya itu tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek.